Petugas gabungan Polres Metro Jakarta Pusat bersama Sudin Perhubungan sejak Rabu kemarin membongkar sejumlah pembatas yang menutup ruas jalan Medan Merdeka Barat Gambir. Dengan menggunakan mobil derek milik petugas Dishub, satu persatu pembatas beton diangkat agar tidak menutup jalan. Pembongkaran pembatas dilakukan seiring berakhirnya penyekatan di 100 ruas jalan pada masa penerapan PPKM level 4. Penghapusan penyekatan menjadi sistem ganjil genap ditanggapi beragam pengguna jalan. Sementara pengemudi taksi online mengaku kesulitan mencari nafkah jika kebijakan ganjil genap kembali diberlakukan. Ya, kalau semuanya masih susah kita bagian driver, Mbak. Bagi driver kita mau kemana-mana agak susah, ribet. Apalagi kan order sekarang agak sepi semenjak diterapkan PPKM ini. Jadi kurang setuju dengan ganjil genap ini, Bang? Kurang setuju bagi kita yang pengguna yang driver aplikasi online. Wajar kurang setuju. Setuju nggak sih Pak dengan pemberlakuan ganjil genap ini, Pak? Nggak setuju. Kenapa Pak alasannya, Pak? Saya kebetulan bokar. Jadi kan kita cari duitnya dari jalan. Nah, kalau dibatasi yang misalnya penumpangnya kena jalur ganjil genap, penumpangnya kita nggak dapat penumpang kayak gitu. Jadi ya, selama pandemi ini masih diberlakukan ganjil genap ini, berarti Bapak kurang setuju ya, Pak? Kurang kalau untuk Bapak lagi pandemi ini kita penumpangnya nggak kurang lah. Jadi kita nggak setuju sama sekali. Sistem ganjil genap di 8 ruas jalan ibu kota berlaku mulai pagi ini, mulai pukul 6 hingga 8 malam. 8 ruas jalan meliputi Jalan Sudirman, MH Tamrin, Medan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Pintu Besar Selatan, serta Jalan Gatot Subroto. Tim Liputan CNN Indonesia. Sistem ganjil genap diberlakukan di 8 titik jalan ibu kota untuk mengendalikan mobilitas masyarakat di masa PPKM level 4. Ganjil genap menggantikan sistem penyekatan di 100 posko wilayah ibu kota. Kawasan Sudirman merupakan satu dari 7 titik yang diberlakukan ganjil genap, selain di MH Tamrin, Merdeka Barat, Jalan Majapahit, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Jalan Pintu Besar Selatan, dan Jalan Gatot Subroto. Aturan ini berlaku mulai pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam. Ganjil genap tidak berlaku bagi sepeda motor, kendaraan yang membawa masyarakat disabilitas, ambulans, mobil pemadam kebakaran, angkutan umum plat kuning, kendaraan pengangkut oksigen dan mobilisasi pasien COVID-19, kendaraan plat TNI Polri, serta mobil pimpinan dan pejabat negara asing. Tindakan hukum belum kita laksanakan. Etle belum kita laksanakan, penegakan hukum secara tilang secara manual juga belum kita laksanakan, jadi sifatnya hanya putar balik. Itulah sebabnya mengapa kami dibantu dengan TNI, POM TNI, TNI Polri, dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, berjaganya di mulut-mulut kawasan, bukan di tengah, karena sifatnya ini adalah preventif. Kita memberikan edukasi, mencegah, supaya hanya kita putar balik. Gitu. Belum kita laksanakan upaya represif dengan penegakan hukum. Baik, dan untuk mengetahui situasi terkini pemberlakuan ganjil genap di 8 ruas jalan ibu kota, sudah ada koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama di Bundaran Senayan, Jakarta. Selamat pagi, Dika. Ganjil genap ini kan berpotensi memindahkan kerumunan dari jalanan ke transportasi publik. Begitu. Saat ini Anda melihat bagaimana kepadatan transportasi publik akibat diberlakukannya kembali ganjil genap di ibu kota? Ya, selamat pagi Aldi. Memang belum terlihat adanya imbas dari pemberlakuan ganjil genap di hari pertama ini dengan penumpukan sejumlah penumpang di beberapa moda transportasi publik seperti di KRL ataupun juga di Transjakarta misalnya. Tetapi kalau kita lihat dari volume kendaraan di kawasan Bundaran Senayan, tempat saya melaporkan saat ini, memang terbilang masih cukup ramai lancar. Tetapi untuk kendaraan yang menggunakan plat nomor ganjil di tanggal 12 Agustus 2021 yang berarti merupakan tanggal genap tidak begitu banyak, meskipun masih ada beberapa kendaraan yang terpaksa tidak bisa masuk melanjutkan perjalanan ke kawasan Sudirman yang merupakan satu dari 7 titik jalan yang diberlakukan sistem ganjil genap. Itu artinya kendaraan dialihkan menuju ke kawasan Sisingamangaraja ataupun juga menuju ke kawasan Hang Lekir, Jakarta Selatan. Aldi, tadi saya mewawancarai Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo, yang menyatakan bahwa pemberlakuan ganjil genap ini merupakan tindak lanjut dari kurang efektifnya
penyekatan yang dilakukan di 100 titik posko di wilayah ibu kota untuk mengendalikan mobilitas masyarakat selama masa PPKM level 4. Ia mengatakan bahwa dalam 3 hingga 4 pekan terakhir ini terjadi peningkatan volume kendaraan di sejumlah exit tol, seperti di exit tol Tomang yang merupakan akses kendaraan dari arah Tangerang, lalu dari tol Uki yang merupakan akses kendaraan dari arah Bogor, dan juga di tol Halim yang merupakan akses kendaraan dari arah Bekasi. Peningkatannya mencapai 10 sampai 30%. Itu artinya mobilitas masyarakat justru meningkat pada masa PPKM level 4 dan hanya menurun di 2 pekan pertama PPKM darurat pada tanggal 3 sampai 20 Juli lalu. Kemudian setelahnya ada peningkatan-peningkatan dengan fluktuasi persentase seperti 10 sampai 30%. Dan selain itu STRP atau surat tanda registrasi pekerja yang menjadi salah satu syarat perjalanan atau menjadi salah satu akses mobilitas bagi masyarakat DKI Jakarta yang ingin bekerja dari luar rumah juga jumlahnya sangat banyak. Polda Metro Jaya mencatat ada 2 juta orang di wilayah DKI Jakarta atau di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang memegang surat tanda registrasi pekerja atau STRP itu. Dan itu artinya, Aldi, mobilitas masyarakat tetap tinggi, maka pihak kepolisian bersama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta memberlakukan aturan baru yang sebenarnya pernah juga dilakukan pada pertengahan tahun 2020 lalu pada saat masa pandemi masih berlangsung saat itu, yaitu sistem ganjil genap yang saat ini diberlakukan kembali mulai pukul 6 pagi sampai pukul 8 malam sampai tanggal 16 Agustus mendatang. Seperti tadi dikatakan oleh Kombes Pol Purnomo Sambodoyogo, meski ganjil genap diberlakukan kembali, tapi sistem tilangnya masih belum diberlakukan. Artinya sistem tilang elektronik ataupun juga tilang manual di tempat tidak diberlakukan. Kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan ganjil genap maka akan dialihkan ke ruas jalan lain. Tadi saya mewawancarai sejumlah orang pengguna mobil karena hanya roda 4 saja yang diberlakukan sistem ganjil genap, sementara sepeda motor tidak kena aturan ini, menyatakan pendapatnya, ada yang setuju, ada yang tidak. Yang setuju menyatakan bahwa siapa tahu dengan diberlakukannya sistem ganjil genap ini mobilitas masyarakat bisa kembali menurun. Tetapi kemudian juga ada masyarakat yang menyatakan bahwa hal ini tidak akan jauh lebih efektif daripada penyekatan yang sebelumnya dilakukan, mengingat hanya 8 titik saja yang diberlakukan sistem ganjil genap. Itu artinya warga Jakarta yang masih akan beraktivitas di luar rumah, baik di sektor esensial ataupun juga di sektor kritikal dan juga di sektor atau di luar kedua sektor tersebut masih bisa mencari jalan lain. Dan yang dikhawatirkan adalah justru terjadi penumpukan penumpang di transportasi publik yang nantinya menjadi salah satu risiko penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta yang saat ini sudah tergolong cukup melandai. Aldi. Oke, Dika, artinya sampai saat ini tadi Anda katakan bahwa sanksi tilang belum diterapkan, masih berupa sanksi diputar balikan oleh petugas kepolisian, tapi banyak juga tadi Anda sebut ada 2 juta masyarakat Jakarta yang sudah memiliki STRP atau surat tanda registrasi pekerja. Mereka ini pada masa penerapan ganjil genap diperbolehkan lewat atau juga disuruh putar balik meskipun mereka sudah mengantongi STRP? Ya, pada masa pemberlakuan sistem ganjil genap ini STRP tidak lagi diperiksa di ruas jalan dan pihak kepolisian di lapangan hanya melihat dari nomor polisi pengguna kendaraan yang melintas. Artinya kendaraan dengan nomor ganjil hanya bisa melintas di tanggal ganjil dan sebaliknya kendaraan dengan nomor akhir genap hanya bisa melintas di tanggal genap seperti hari ini. Sementara STRP menurut keterangan dari Sambodo Purnomo Yogo nanti akan ada pihak lain, apakah dari Satuan Polisi Pamung Praja ataupun juga dari dinas terkait yang akan melakukan pemeriksaan di sekitar area kantor-kantor. Itu artinya untuk di ruas jalan seperti ini hanya dilakukan pemeriksaan plat nomor saja dengan tanpa adanya sanksi administrasi tilang dan hanya dilakukan pengalihan atau putar balik saja oleh pihak kepolisian jika ada pengguna jalan yang melanggar. Aldi. Baik, Dika, semoga ini bisa efektif menekan angka penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Diberlakukan pada pukul 6 pagi hingga 8 malam, ganjil genap sudah resmi diterapkan kembali di Provinsi Jakarta. Terima kasih. Koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama melaporkan dari Bundaran Senayan, Jakarta.